Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Khususnya karena hari ini kita sudah memasuki hari pertama Ramadan. Semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kelancaran hingga akhir puasa nanti. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Jika kemarin kita sudah mengulas tema tentang konsep mengajar dalam Al-Quran, maka kita kali ini akan membahas tentang tujuan dan materi pendidikan dalam Al-Quran. Barangkali ini ada sedikit tambahan ya, jika di dalam tema yang sudah kita share di dalam RPS juga, untuk tema kali ini adalah tentang tujuan saja, namun di sini saya menambahi tentang materi pendidikan karena materi pendidikan ini pula yang nantinya sebagai pemicu ya atau sebagai pendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kita masuk pada definisi dan juga klasifikasi tujuan. Sebenarnya tujuan itu apa? Nah, kita tadi kan sudah membahas tujuan pendidikan. Nah, tujuan itu apa sih? Tujuan itu artinya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arah ya atau haluan. Kemudian bisa juga disebut dengan yang dituju atau yang dimaksud. Sementara tujuan dalam bahasa Arab ini diwakili atau direpresentasikan dengan dua kata, yakni al-hadafu dan juga al-ghard. Nah, al-hadaf artinya ini muradif dengan keinginan, harapan, dan cita-cita. Jadi al-hadaf dan al-ghard itu artinya sama dengan tujuan ya, muradif atau persamaan kata, yang lainnya itu ada keinginan, harapan, dan juga cita-cita. Lalu kita masuk pada klasifikasi tujuan. Tujuan dibedakan menjadi dua, yakni tujuan institusional dan juga tujuan instruksional. Tujuan institusional ini disebut juga dengan tujuan kelembagaan, yang artinya ya sebuah lembaga ini memiliki tujuan-tujuan khusus. Nah, di sini tujuan institusional ini diharapkan ya dimiliki bagi peserta didik yang nantinya setelah mereka menyelesaikan program pendidikan tertentu. Jadi institusi atau lembaga ini memiliki tujuan khusus. Tujuannya biasanya dimaksudkan untuk jangka panjang, yakni ketika seorang peserta didik ini sudah menempuh dan menyelesaikan pendidikan tertentu. Kemudian ada juga tujuan instruksional. Tujuan instruksional biasanya jangka pendek. Jadi tujuan instruksional itu bisa disebut dengan tujuan pengajaran, di mana tujuannya adalah tujuan instruksional ini bisa disebut sebagai tujuan yang hendak dicapai ya setelah melaksanakan pengajaran yang telah direncanakan. Jadi tujuan instruksional ini adalah tujuan pengajaran, sementara tujuan institusional ini merupakan tujuan yang bersifat kelembagaan. Ya, jangka pendek dan juga jangka panjang. Lalu tujuan pendidikan ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni ada tujuan umum dan tujuan khusus. Masuk pada tujuan umum, ya tujuan umum pendidikan ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pendidikan nasional itu sendiri bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik ya supaya nantinya mereka menjadi insan yang bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, hingga nanti menjadi insan yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, itulah diantara tujuan pendidikan di dalam pendidikan nasional atau sistem pendidikan nasional. Jadi tujuannya antara lain itu. Kita masuk pada tujuan khusus. Ya, tujuan khusus pendidikan kita khususkan di sini yakni tujuan dalam Al-Qur'an. Ya, dalam perspektif Al-Qur'an secara khusus ya, pendidikan itu memiliki beberapa tujuan ya.
Barangkali secara umum hampir sama dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Akan tetapi di sini diberikan gambaran ya tentang ayat-ayat yang menjadi dasar tujuan tersebut. Yang pertama, tujuan dari pendidikan adalah membentuk peserta didik ya menjadi insan yang bertakwa. Nah, ini sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 137 sampai dengan 138. Nah, di sini kata kuncinya yang bisa teman-teman perhatikan adalah dimulai dari jadi ketika inti kandungan dari surah Ali Imran ayat 137 138 itu adalah manusia ini diperintahkan ya untuk mengambil keterangan, mengambil penjelasan yang jelas berkaitan dengan hal-hal yang sudah ada terdahulu. Ya, ini dinyatakan dengan mengqablikum sunanun. Ya, sunnah-sunnah Allah dari yang telah berlalu itu untuk dijadikan suatu pelajaran. Nah, nantinya hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi hadza bayan di sini adalah maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini petunjuk ya bagi manusia ini sebagai petunjuk, kemudian mau'izah ya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan pendidikan Al-Qur'an yang pertama membentuk peserta didik menjadi insan yang bertakwa berdasarkan Ali Imran ayat 137 138. Selanjutnya, tujuan khusus pendidikan yang ada dalam Al-Qur'an yaitu menambah keimanan. Nah, menambah keimanan ini termaktub dalam Ali Imran ayat 190 sampai 191. Di situ disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit, dalam penciptaan bumi, pergantian siang malam, inilah ayat sebagai petunjuk bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Nah, itu mohon maaf ada typo ya. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya nanti ketika orang-orang yang melihat alam semesta, orang-orang yang berpikir mengamati alam semesta ini, nanti dia akan bertambah imannya. Ya, bertambah keimanannya yang ditunjukkan dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi dalam setiap gerakannya, dalam setiap harinya dia akan selalu mengingat-ingat Allah. Jadi dengan melihat fenomena alam ini akan bertambah keimanan seseorang untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu memuji Allah. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan dalam Al-Qur'an adalah melahirkan amal soleh. Jadi pendidikan itu tentu saja memiliki memiliki tujuan untuk melahirkan amal soleh. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah membahas kemarin ilmu tanpa amal ya, ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi harus disertai dengan amal dari ilmu yang sudah kita dapat. Maka di sini qul ya qaumi a'malu wa 'ala makanatikum inni 'amil. Ya, katakanlah wahai Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Jadi di sini di samping seseorang ini menerima pendidikan, menerima mata pelajaran, juga harus mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, khususnya untuk yang berkaitan dengan agama, ini melahirkan amal-amal yang soleh. Yang selanjutnya tujuan pendidikan yaitu menanamkan cinta ibadah. Nah, menanamkan cinta ibadah di sini maksudnya adalah dengan adanya pendidikan dan juga pengajaran, maka diharapkan manusia, khususnya adalah siswa, dapat
cinta